Dilansir dari laman berita resmi Kompas.com. Sebelumnya, bagi yang belum tahu sejarah memanasnya Natuna hingga konflik antara Indonesia dengan China hingga Rusia kerahkan jet tempur Su-35 untuk menjaga Natuna, simak ulasan berita ini lebih lanjut. Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut China Selatan. Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Diambil dari jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China 2017 oleh Buce Tampil. Isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari China yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah, berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi tahun 1962 sampai tahun 1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85%. Suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-China di kawasan Natuna muncul. Dari 5,000 sampai 6,000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009 secara nyata China melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com. Berlarutnya proses pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia masih tanda tanya. Pembelian Su-35 oleh Indonesia melibatkan skema imbal dagang. Skema imbal dagang ini mengharuskan Rusia menerima komoditas seperti kopi, minyak sawit dan lainnya dari Indonesia sebanyak 50% untuk barter dengan Su-35.50% lagi Indonesia akan membayarnya dengan uang tunai. Pembelian 11 unit Su-35 sendiri bakal menelan biaya total 1,14 miliar dolar AS. Tapi proses imbal dagang ini tersendat padahal Kementerian Perdagangan sudah siap. Hal ini diungkapkan Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kemendak Bambang Jaka dalam sebuah webinar pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Selama ini posisi Indonesia belum ada kepastian lanjut atau tidak, ujarnya. Bambang masih menunggu pengambil keputusan apakah akan dilanjutkan atau tidak pembelian Su-35. Intinya sampai sekarang pembelian masih berproses, kata Bambang. Tinggal bagaimana pimpinan Indonesia mengambil keputusan, take it or leave it, kata Bambang. Namun baru-baru ini sebuah informasi sedikit memberi petunjuk apakah Su-35 bakal dilanjutkan tidak prosesnya.
Dikutip dari forum, akun Instagram tersebut menjelaskan jika Rusia bisa mendukung China apabila Beijing sudah menguasai Natuna. Terkait aksi China Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut China Selatan, tulis forum. Mengutip dari kabel-kabel diplomatik, apabila Natuna dikuasai China bisa saja Rusia berpartner dengan China, tambahnya. Tapi bila Natuna tetap dalam bingkai NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Adanya keterangan ini bisa memudahkan langkah Moskow untuk melanjutkan proses pembelian Su-35 ke Indonesia. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak mau pembelian itu masih ada, papar forum. Eropa juga berharap Natuna aman. Tetapi Eropa minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna, sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli ocean going, paparnya. Australia lantas mempertimbangkan bantuan ke Indonesia untuk menghadapi China. Australia juga mempertimbangkan pemberian hibah kapal patroli untuk penjaga pantai ke Indonesia, serta Singapura tengah mengupayakan hibah SAR-21 dalam jumlah yang lumayan banyak, tulis forum. Semoga saja dengan adanya niatan Rusia ini jet tempur Su-35 bisa segera datang ke Indonesia.应该还有吧。Sailing in the South China Sea, more than 50 warships from the PLA Navy have been conducting one of its largest military drills. The multi-program sessions include the aircraft carrier.